Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 264. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar apakah akidah Islam itu ilmiah ataukah tidak. Kita sudah melakukan sejumlah kajian di episode-episode yang lalu. Dan di episode yang paling baru, di episode yang lalu, minggu lalu, kita sudah membahas terkait dengan apakah keyakinan kepada yang gaib itu termasuk ilmiah ataukah tidak ilmiah. Hari ini kita akan mengambil kasus yang lebih konkret lagi terkait dengan akidah Islam itu, yaitu terkait dengan hari kiamat. Apakah hari kiamat, keyakinan, keimanan kepada hari kiamat itu ilmiah ataukah tidak? Baik, sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke kajian tentang kiamat, maka kita sarikan dulu, kita ringkaskan dulu kajian kita yang sebelumnya untuk menyambungkan dengan kajian kita kali ini. Kita sudah menyimpulkan terkait dengan yang gaib itu, bahwa seorang muslim digambarkan dalam sejumlah ayat, misalnya dalam surat Al-Baqarah yang kemarin kita kutip di episode yang lalu, bahwa orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, meyakini, mengimani keberadaan yang gaib itu. Lantas kita uraikan sejumlah ayat yang menggambarkan apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan yang gaib itu. Definisi kegaiban itu seperti apa menurut Al-Quran? Karena kita memang sedang membahas akidah, keyakinan, salah satunya terhadap yang gaib. Tentu saja istilah gaib ini muncul dari dalam Al-Quran dan karena itu secara rasional mengukurnya adalah dengan mengambil definisi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kita mendapatkan sejumlah definisi apa yang dimaksudkan dengan yang gaib itu seperti diungkapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang pertama digambarkan dalam surat Ali Imran ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryama wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ayat ini memberikan definisi yang disebut sebagai peristiwa gaib atau berita gaib bagi Nabi Muhammad dan kemudian juga kita adalah ketika kita atau Nabi Muhammad dalam konteks ayat ini tidak hadir di sebuah peristiwa yang dimaksudkan itu. Dikarenakan tidak hadir, maka peristiwa itu disebut sebagai peristiwa gaib. Ini adalah definisi yang pertama. Definisi yang kedua diceritakan Allah di surat yang berbeda, yaitu di dalam surat Hud ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta, wala qaumuka min qabli hada, fasbir. Innal akibata lil muttaqin. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan gambaran definisi tentang yang gaib itu adalah bukan tidak hadir seperti ayat tadi, melainkan ketika kita tidak mengetahui sebuah peristiwa. Lepas dari pengetahuan kita,
baik tidak diketahui atau belum diketahui, itu masuk dalam kategori definisi gaib. Kemudian yang ketiga, definisi gaib diceritakan di ayat yang berbeda lagi dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan lebih luas lagi di skala universal, di skala alam semesta, bahwa Allah lah yang Maha mengetahui segala ciptaannya di seluruh jagat raya ini, dan manusia dengan seluruh ilmu pengetahuannya belum mampu untuk mengetahui realitas itu secara keseluruhan. Masih sedemikian banyak, bahkan jauh lebih banyak yang tidak diketahui dibandingkan yang diketahui. Bahkan ada yang memperkirakan sesungguhnya yang diketahui oleh manusia itu hanya sekitar 4-5% saja dari realitas jagat raya. Yang 95 atau 96% itu tidak diketahui. Nah, maka sahabat sekalian, Al-Quran telah memberikan gambaran tentang apa yang disebut sebagai yang gaib itu. Tentu saja ini kita butuhkan untuk melakukan proses kajian analisa ilmiah. Karena supaya menjadi sebuah kajian ilmiah, salah satunya ukurannya harus jelas, yang disebut sebagai rasional. Jadi ada logika. Logika itu adalah runtut berpikir, sistematika, terstruktur, ya, logis. Nah, yang kedua adalah rasional. Rasional itu artinya terukur dengan jelas, ada perbandingan-perbandingannya dalam realitas. Nah, maka ketika kita bicara tentang yang gaib, itu ukurannya harus jelas. Al-Quran memberikan gambaran ukuran yang jelas terkait apa yang disebut sebagai yang gaib itu. Nah, apakah ini bersifat universal? Karena di dalam forum kita ada yang mempertanyakan, kata gaib didefinisikan oleh Al-Quran sendiri. Apakah itu bersifat universal? Tentu saja bersifat universal. Bahkan di dalam ilmu pengetahuan pun sesungguhnya diketahui sedemikian banyaknya hal yang gaib itu. Meskipun istilah gaib ini memang berasal dari dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi makna yang terkandung dalam istilah gaib itu adalah sesuatu yang kita tidak hadir di peristiwa itu. Secara ruang, secara waktu tidak hadir di situ. Maka Al-Quran menyebutnya sebagai peristiwa gaib. Secara ilmiah banyak sekali yang kita tidak bisa hadir di suatu tempat atau di suatu waktu tertentu, maka kita tidak mengetahui tentang peristiwa itu. Yang kedua, dikarenakan kita secara keilmuan belum bisa menjangkau, memahami masalah itu. Maka itu juga disebut gaib, dan di dalam ilmu pengetahuan atau fakta realitas ilmiah banyak sekali yang ilmu kita belum menjangkaunya. Yang ketiga, digambarkan seluruh jagat raya, persentase yang kita tidak tahu jauh lebih banyak. Maka secara saintifik kita bisa mengklasifikasikan kegaiban itu di dalam 5 definisi kegaiban. Yang pertama adalah gaib secara ruangan. Jagat raya ini adalah ruangan yang tidak ada batasnya. Maka kita mendapati dan bisa menyimpulkan secara logis dan secara rasional bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang gaib bagi kita secara ruang. Ruangan di mana kita tidak bisa menjangkaunya, misalnya jarak di dalam ruang angkasa, jarak yang jauhnya jutaan kilometer, miliaran kilometer, ribuan, jutaan, miliaran tahun cahaya. Sudah pasti peristiwa yang ada di sana itu gaib bagi kita. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua adalah gaib secara waktu. Peristiwa yang terjadi di masa lalu, miliaran tahun yang lalu, atau bahkan kemarin, ya sesungguhnya, itu adalah sesuatu yang gaib ketika kita tidak hadir di dalam waktu terjadinya peristiwa itu.
termasuk peristiwa ke masa depan. Apa yang terjadi esok hari itu gaib dan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah meskipun istilah yang dipakai adalah gaib. Sesuatu yang tidak diketahui secara keilmuan. Apa yang terjadi besok, lusa, tahun depan, 1000 tahun lagi, 1 miliar tahun yang akan datang misalnya, atau bagaimana akhir dari nasibnya jagat raya, itu adalah gaib secara waktu. Apakah ini ilmiah? Tentu saja ini ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan bahwa kesimpulan ini adalah kesimpulan yang ilmiah. Yang ketiga adalah gaib secara material. Begitu banyaknya materi-materi di alam semesta, benda-benda yang tidak kasat mata, tidak bisa kita lihat, dikarenakan sangat kecilnya ketika benda itu dicacah, dibagi-bagi menjadi molekul, menjadi atom, menjadi partikel penyusun atom atau partikel subatomik, dan seterusnya sampai ke quark, sampai ke partikel kuantum, maka kita tidak bisa menyaksikan itu, bahkan mengindrakan itu. Maka kita menyebutnya itu sebagai gaib secara material. Dan kalau diteruskan lagi, maka kita bisa mendapati gaib secara energial. Bahwa energi itu adalah sesuatu yang tak kasat mata karena dia adalah bersifat kualitatif. Maka kita bisa menyebut energi-energi itu adalah sebagai sesuatu yang gaib karena kita misalnya tidak mampu mengindrakan, tidak mampu melihatnya, tidak mampu mendengarnya. Dan yang kelima adalah gaib secara keilmuan, di mana ilmu kita belum mencapai itu. Pembuktian-pembuktian bahkan mulai dari teori-teorinya masih belum bisa membuktikan kebenarannya. Apalagi menjadi sesuatu yang bersifat hukum karena sama dengan realitas, maka itu adalah kegaiban bagi kita. Tetapi apakah itu ilmiah? Semua itu adalah ilmiah karena kita sudah mengikuti syaratnya, logis, kemudian rasional, ada ukuran yang jelas, kemudian analitik, kemudian dilakukanlah proses asumsi, hipotesa, teori, semua itu adalah bersifat ilmiah. Di dalam forum kita ada yang mengkritisi, kenapa Pak Agus mengatakan bahwa asumsi itu adalah ilmiah? Sahabat sekalian, kita sudah membahas di episode-episode yang lalu, kita harus bisa membedakan antara ilmu dengan ilmiah. Ilmu itu adalah kata bendanya, ilmiah adalah kata sifat. Jadi disebut ilmiah itu adalah bersifat keilmuan. Nah, asumsi itu adalah sebuah proses keilmuan. Maka bisa disebut asumsi itu adalah bersifat ilmiah. Meskipun kadar validitasnya itu bisa dikatakan paling rendah di dalam level-level keilmuan itu. Karena asumsi itu disusun berdasarkan pada dugaan, tetapi dugaan ilmiah, bukan dugaan yang ngawur. Maka ada bedanya orang yang membuat asumsi secara ngawur, tidak melakukan pendekatan yang logis dan rasional. Logis itu runtut berpikir, rasional itu ukurannya jelas. Jadi asumsi itu nggak cukup hanya bersifat logis, harus jelas ukurannya. Sebagai contoh yang sederhana terkait dengan asumsi misalnya, ketika seseorang melakukan sebuah proses ilmiah dan kemudian mengasumsikan bahwa orang Indonesia itu suka makan jagung atau makan ketela pohon dan seterusnya. Itu tentu sebuah asumsi, dugaan yang didasarkan pada satu berpikir logis dan yang kedua adalah berpikir rasional. Dikarenakan dia melihat di beberapa bagian dari wilayah Indonesia, orang Indonesia, penduduk Indonesia memakan bahan-bahan makanan itu. Tetapi ada asumsi yang tidak logis dan tidak rasional, misalnya mengatakan atau berasumsi bahwa orang Indonesia itu suka makan plastik. Nah, ini asumsi juga, tetapi adalah asumsi yang tidak ilmiah, tidak logis, dan tidak rasional.
Jadi bukan berarti setiap asumsi itu bersifat ilmiah. Dia menjadi tidak ilmiah ketika tidak didasarkan pada syarat untuk berpikir ilmiah, yaitu logis dan rasional. Tidak runtut dan tidak ada ukuran yang jelas, tidak ada realitas yang terjadi yang bisa dijadikan sebagai pembanding atau ukuran untuk menyimpulkan, membangun sebuah asumsi. Tetapi ketika dipertanyakan apakah sebuah asumsi itu ilmiah, ilmiah ketika prosesnya mengikuti syarat ilmiah. Jadi kembali lagi saya ingin menegaskan, ilmiah itu bukan pada asumsinya, tapi ilmiah itu adalah pada proses untuk membangun asumsi itu. Maka asumsi, hipotesa, teori itu menjadi ilmiah sifatnya ketika kita mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Oke, mudah-mudahan clear bahwa hasil akhir, katakanlah sebuah knowledge itu adalah hasil akhir dari sebuah proses atau tanpa proses. Knowledge, pengetahuan, ada yang diperoleh dengan tiba-tiba, tidak melalui proses ilmiah, dan ada yang melalui proses ilmiah. Maka sifat ilmiah sekali lagi bukan melekat pada knowledge-nya, melainkan melekat pada proses untuk mencapai mendapatkan knowledge tertentu. Sampai di sini saya kira menjadi clear ya, apa yang dipertanyakan oleh kawan-kawan di forum diskusi kita atau forum komentar, bahwa sebuah asumsi, hipotesa, teori, bahkan berpikir logis, berpikir rasional, itu adalah proses ilmiah. Nah, sekarang kita mengambil kasus tentang akidah, yaitu keyakinan, keimanan pada hari kiamat. Keimanan pada hari kiamat itu ilmiah apa enggak? Sangat ilmiah. Kita bisa membuktikan itu dengan cara pandang, sudut pandang universal secara ilmu pengetahuan. Bahwa kiamat yang digambarkan sebagai hancurnya jagat raya, itu adalah sesuatu yang sangat ilmiah, sangat logis, dan sangat rasional. Bagaimana logikanya? Logikanya, segala sesuatu yang ada itu ternyata muncul dari sesuatu yang tidak ada. Saya sekarang ada, itu pernah tidak ada. Bumi ini ada dikarenakan atau dulu pernah tidak ada. Jadi kita ada dan pernah tidak ada. Itu adalah fakta yang ada di sekitar kita. Maka sesuatu yang ada, yang muncul dari tidak ada, maka satu ketika itu akan tidak ada kembali. Dan itu kita dapatkan realitasnya di alam semesta ini. Bahwa antara ada dan tidak ada itu terus bergantian dikarenakan memang jagat raya ini eksistensinya bersifat relatif dan bersifat dinamis. Segala sesuatu yang ada pernah tidak ada dan satu ketika akan tiada kembali dikarenakan dinamika alam semesta itu. Maka ketika kita bicara jagat raya pun, jagat raya ini disimpulkan oleh ilmu pengetahuan bahwa ini adalah sesuatu yang sedang menggelembung, sedang mengembang, expanding universe. Jagat raya yang sedang mengembang. Maka kalau kita tarik ke belakang secara rasional dan secara logis, maka ini berasal dari sesuatu yang lebih kecil ukurannya. Seperti balon udara yang sedang mengembang, kalau ditarik ke masa lalu, maka adalah logis dan rasional. Semuanya itu berada di dalam ukuran yang sangat kecil, dan satu ketika kemudian memunculkan satu kondisi yang di dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai titik singular. Awal mula munculnya segala realitas yang ada di jagat raya ini. Maka ketika dipertanyakan apakah kesimpulan adanya Big Bang, sebuah ledakan besar yang menghasilkan jagat raya yang sedang mengembang, itu adalah ilmiah? Tentu saja ilmiah. Itu adalah disimpulkan berdasarkan fakta-fakta dan proses-proses ilmiah. Dimulai dari asumsi
Yang asumsi itu digambarkan atau disimpulkan dari proses ini tadi, jagat raya yang mengembang, kalau ditarik ke masa lalu, maka mestinya itu kecil. Dan kalau diteruskan sangat kecil dan berada pada suatu titik yang kemudian ilmu pengetahuan tidak mampu atau belum mampu merumuskan secara jelas atau secara pasti itu berasal dari apa. Ada yang mengatakan itu berasal dari ketiadaan, seperti titik nol, deretan angka yang ujung-ujungnya di belakang paling rendah dari 10 ke 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maka itu muncul dari sesuatu yang nol. Atau ada yang berpendapat bahwa itu muncul dari fluktuasi kuantum. Suatu keadaan kuantum yang berfluktuasi dan kemudian memunculkan keberadaan. Semua ini adalah asumsi yang didasarkan pada logika dan yang kedua berdasar pada rasionalitas, kemudian diformulasikan dari asumsi menjadi sebuah hipotesa. Rumusan untuk siap diuji secara matematika, secara rumus-rumus, fisika, dan kemudian diamati di lapangan dan seterusnya. Maka kesimpulan bahwa jagat raya muncul dari sebuah ledakan besar itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena itu disebut sebagai proses ilmiah. Apakah Big Bang itu sudah terbukti dan bisa dilihat dengan mata, dengan panca indera kita? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu adalah peristiwa masa lalu yang kita sudah ketinggalan atau waktunya sudah lewat di masa lalu, di mana kita tidak bisa memberikan bukti empiriknya kecuali melalui pikiran, melalui penjelasan, melalui rumus matematika, melalui penjelasan-penjelasan yang asumtif, kemudian hipotetis dan teoritis melalui proses-proses ilmiah. Jadi sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkan buktinya di masa lalu itu adalah gaib secara waktu. Sudah pasti kita tidak bisa membuktikan terjadinya hal itu kecuali melalui prediksi-prediksi, asumsi, hipotesa, teori, ekstrapolasi bahwa kalau sekarang begini maka dulunya mestinya begitu tanpa bisa membuktikan. Tetapi apakah itu bisa disebut ilmiah? Ilmiah dikarenakan prosesnya memang mengikuti kaidah dan metodologi ilmiah. Termasuk adalah ketika kita mau memprediksi masa depan, bagaimana nasib jagat raya ini ke masa depan. Maka kita bisa membuat pikiran-pikiran logis dan rasional. Bahwa kalau sekarang kita melihat jagat raya ini mengembang, maka akan ada beberapa kemungkinan nasibnya jagat raya ke masa depan. Maka dikenallah ada 3 kemungkinan teori, prediksi, yang pasti tidak akan bisa kita buktikan. Kenapa? Dikarenakan peristiwanya masih akan terjadi miliaran tahun ke depan. Atau minimal jutaan tahun ke depan. Atau minimal katakanlah ribuan tahun ke depan, toh kita semua juga sudah mengalami kematian itu. Tetapi prediksi-prediksi ini bersifat ilmiah. Ada 3 kemungkinan terkait dengan nasibnya jagat raya ke masa depan. Yang pertama adalah yang digambarkan dalam teori Big Rip. Apa itu teori Big Rip? Itu digambarkan bahwa jagat raya ini yang sedang mengembang ini akan mengembang terus. Mengembang terus, tidak ada batasnya dan kemudian akan pecah seperti balon udara yang ditiup terus-menerus, dia mengembang dan melewati batas elastisitasnya, maka dia akan pecah. Digambarkan dalam teori Big Rip ini, jagat raya bisa mengalami kemungkinan itu bahwa sekarang ini jagat raya sedang mengembang dan menurut sejumlah pengamat, yang ini juga sebetulnya belum final, mereka memberikan gambaran bahwa kecepatannya ini bukan melambat, tapi bertambah cepat katanya. Tapi itu pun disimpulkan dari berbagai pengamatan dan formulasi, di mana formulasinya itu masih bisa diperdebatkan. Tetapi intinya, teori yang pertama memprediksi
jagat raya seperti balon udara yang sedang ditiup terus mengembang, kemudian dia akan pecah berantakan. Itu adalah teori yang pertama yang didukung dengan logika, dengan rasionalitas, sudah melalui asumsi, kemudian diuji sebagai hipotesa, sehingga muncul sebagai teori. Apakah ilmiah? Ilmiah. Apakah bisa dibuktikan bahwa jagat raya akan pecah? Enggak. Kenapa? Karena baru akan terjadi, konon minimal dalam hitungan itu, 2,8 miliar tahun lagi sampai 22 miliar tahun lagi. Akan terjadi jagat raya ini mengalami situasi yang disebut sebagai Big Rip atau pecah, robek, hancur, berantakan. Yang kedua kemungkinannya adalah yang disebut sebagai Big Freeze. Apa itu Big Freeze? Itu adalah suatu kondisi di mana jagat raya ini akan mendingin dan kemudian berhenti. Dikarenakan pikiran logis juga dan rasional bahwa alam semesta yang mengembang itu entropinya akan semakin meningkat, kekacauannya meningkat, semakin renggang, dan sesuatu yang semakin renggang, maka dia akan menjadi semakin dingin. Ketika sedemikian dinginnya, tidak cukup ada panas untuk membentuk satu benda-benda atau mengelompokkan gumpalan material tertentu. Sedemikian renggangnya, maka satu ketika jagat raya ini akan berhenti bergerak, Big Freeze, diam dan membeku. Itu adalah teori yang kedua. Apakah ilmiah? Ilmiah. Apakah bisa dibuktikan? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini hanya prediksi yang baru akan terjadi miliaran tahun, kemudian yang kita sudah nggak ada. Teori yang ketiga adalah yang disebut sebagai Big Crunch. Big Crunch adalah runtuhnya jagat raya. Digambarkan jagat raya tidak akan terus mengembang, baik pecah maupun mendingin, melainkan satu ketika dia akan mengkerut kembali. Jadi seperti balon udara yang ditiup, kemudian karena kekuatan tiupannya itu kalah oleh kekuatan elastisitas dari balon itu. Nah, pembalikan itu digambarkan sebagai tarikan dari gaya gravitasi jagat raya yang bergantung kepada keberadaan materi gelap. Kita sudah membahas di episode yang lalu, ada materi gelap, ada energi gelap. Apa itu dan kenapa disebut gelap? Dikarenakan belum diketahui dengan pasti. Tetapi sudah bisa dibuktikan keberadaannya sebagian bahwa ada energi yang cukup besar yang menjadikan jagat raya ini mengembang. Nah, energi yang membuat jagat raya ini mengembang itu diprediksi berasal dari ledakan waktu itu. Dari mana kekuatan ledakannya? Tidak ada yang tahu. Kenapa jagat raya ini bisa meledak? Ilmu pengetahuan tidak mampu membuktikan dari mana kekuatan ledakan itu berasal. Tetapi ada energi yang kemudian disebut sebagai energi gelap yang menjadikan dia ini meledak dan mengembang terus. Dan terus masih diamati, konon ini katanya terus melaju semakin cepat, tetapi ini debatable, masih bisa diperdebatkan secara ilmiah. Dan saya juga menulisnya secara kritis di sebuah buku yang judulnya Mengarungi Arsy Allah. Kenapa jarak yang paling jauh atau lebih jauh itu kelihatan bergerak lebih cepat? Dikarenakan yang mengembang itu bukan hanya benda-bendanya yang bergerak menjauh, melainkan ruang jagat rayanya itu mengembang. Sehingga benda-benda itu seperti menumpang di ruangan jagat raya yang mengembang. Ini penjelasannya tidak bisa singkat, cukup panjang, tetapi kawan-kawan yang mempelajari terkait dengan pengembangan jagat raya, insya Allah memahami yang saya maksudkan. Dikarenakan benda-benda langit itu menumpang pada ruang jagat raya yang melar, yang mengembang, maka jarak yang jauh itu akan terlihat memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan yang dekat. Tapi poin pentingnya adalah bahwa jagat raya yang terus mengembang ini itu bergantung pada densitas energinya atau kerapatan energinya. Yang kedua, bergantung pada kerapatan massa. Di mana kerapatan massa itu akan memunculkan gaya gravitasi di seluruh jagat raya.
Seperti balon udara yang kekuatan elastisitasnya membuat balon udara itu tidak sepenuhnya bisa dikembangkan terus. Ada perbandingan kekuatan antara kekuatan tiup dengan kekuatan elastisitas dari balon itu. Nah, kekuatan elastisitas itu digambarkan sebagai gravitasi yang menahan ini supaya tidak lenyap, cenderung untuk menuju ke pusat jagat raya. Tetapi energi gelapnya itu cenderung untuk menolak dia. Nah, ini masih menjadi perdebatan di dunia kosmologi yang kita bisa melihat pada grafik berikut ini, bahwa apa yang menjadi nasib jagat raya ke masa depan itu sesungguhnya bergantung pengetahuan kita pada seberapa besar densitas materinya, dan yang kedua seberapa besar densitas dari energinya. Perbandingan antara energi gelap dengan materi gelap. Kalau itu seimbang, maka dia akan meledak dan mengembang terus, dia tidak akan bisa mengalami penarikan kembali karena seimbang antara kekuatan ledakannya, densitas energinya dengan densitas materinya. Tetapi kalau lebih besar densitas energinya, itu akan mengalahkan gravitasinya sehingga dia akan mengembang terus semakin cepat dan kemudian bisa mengalami big rip atau big freeze. Di grafik itu kita bisa melihat ada beberapa kemungkinannya. Yang paling atas itu adalah ketika garis itu menuju pada satu pengembangan yang tidak terkendali dikarenakan omega M-nya itu adalah gambaran densitas materinya 0,3, sedangkan densitas dari energi gelapnya adalah 0,7. Artinya lebih tinggi densitas energi gelapnya, kekuatan tolaknya lebih besar dibanding gravitasinya, maka grafiknya akan melonjak ke arah atas dan kemudian tidak terkendali, pecahlah jagat raya. Itu menurut teori yang pertama. Tetapi ada kemungkinan omega M-nya itu materinya, ya densitasnya itu pada 0, maka dia lurus. Kemudian 0,3 itu lebih turun lagi. Kemudian omega M-nya sama dengan 1, lebih turun lagi, terus melengkung ke bawah. Maka di bagian yang paling bawah itu kita mendapati omega M-nya sama dengan 6. Itulah yang akan membuat dia kemudian mengalami keruntuhan dalam waktu kira-kira di sekitar belasan miliar tahun dari sekarang, maka jagat raya akan mengalami keruntuhan atau yang disebut sebagai Big Crunch itu. Jadi sahabat sekalian, secara ilmiah ini adalah proses ilmiah semua. Tetapi kesimpulannya masih bisa diperdebatkan berbasis pada proses yang sedang terjadi, data-data, fakta-fakta, pengamatan, dan seterusnya yang terus bisa diadu argumentasinya untuk mendapatkan kesimpulannya. Tetapi apakah kita akan menyaksikan peristiwa itu? Tidak. Nah, lantas apakah ini ilmiah? Ilmiah. Tetapi kita tidak bisa membuktikan dikarenakan kita tidak bisa hadir di peristiwa itu secara ruang maupun secara waktu. Maka kembali kepada akidah di dalam Islam, apakah keyakinan bahwa jagat raya ini akan binasa, akan runtuh, akan kiamat, dan muncul hari-hari akhirat itu ilmiah apa enggak? Tentu saja sangat ilmiah. Dikarenakan ini bukan sebuah prediksi yang ngawur, asumsi yang ngawur, tetapi sudah melewati logika dan rasionalitas dikaitkan dengan realitas yang ada di sekitar kita untuk mengukur kajian yang bersifat ilmiah itu. Nah, kemudian menjadi menarik ketika kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang ternyata memang memberikan gambaran itu kepada kita semua. Bahwa jagat raya sedang mengembang, dikembangkan dengan kekuatan, tetapi ditahan untuk tidak mengembang terus dan kemudian satu ketika akan dikerutkan kembali. Karena kalau dibiarkan mengembang terus, maka itu akan menjadi lenyap istilah Al-Quran. Mari kita baca ayat-ayat yang terkait dengan hal itu. Misalnya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
Jadi ayat ini menggambarkan Allah sedang meluaskan, mengembangkan, atau di ayat yang lain digambarkan meninggikan langit dengan kekuatan. Ada satu gaya yang tidak terlihat, begitu diceritakan di ayat yang lain lagi. Tetapi menariknya di ayat yang berbeda, misalnya dalam surat Ar-Rahman ayat 7, digambarkan bahwa itu terjadi dalam keseimbangan tertentu. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keseimbangan. Dan semakin menarik ketika kita membaca firman Allah dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kita melihat keserasian yang luar biasa antara informasi dari dalam Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah. Dari data-data ilmiah yang ada yang diolah membuat sebuah kesimpulan mulai dari asumsi menjadi hipotesa menjadi teori tentang nasib jagat raya ke masa depan. Bahwa ternyata akidah Islam terkait khususnya jagat raya ini akan mengalami kehancurannya, mengalami kiamat, itu adalah akidah yang sangat ilmiah. Ya dikarenakan Al-Quran memberitakan itu dengan sangat jelas gambarannya meskipun tidak dalam skala teknikal yang rinci, tetapi ketika ini difahami secara ilmiah ternyata mendapatkan fakta-fakta, mendapatkan logika, mendapatkan rasionalitas, dan kemudian proses metodologi yang bisa menjelaskan bahwa semua itu, keyakinan itu, akidah akan terjadinya kiamat itu sesungguhnya adalah akidah yang ilmiah. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran lagi satu kasus terkait dengan akidah Islam itu ilmiah atau tidak. Dan kita sudah mendapatkan gambarannya dengan sangat gamblang bahwa akidah yang diajarkan Islam khususnya dalam episode kali ini adalah hancurnya jagat raya. Itu adalah akidah yang ilmiah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.